Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Terkait kasus perusakan rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Insiden ini terjadi akhir Juli 2025. Di sini peristiwa terjadi pada Minggu sore 27 Juli 2025 ketika sekelompok massa mendatangi dan kemudian membubarkan paksa kegiatan ibadah dan pendidikan agama yang berlangsung di sebuah rumah doa milik jemaah GKSI Anugerah Padang. Dampak dan reaksi publik, korban termasuk anak-anak yang mengalami trauma. Pemko Padang mengumumkan akan menyediakan trauma healing dan pendampingan bagi jemaat. Peristiwa di Padang Sarai pada akhir Juli 2005 merupakan pembubaran paksa dan perusahaan sebuah rumah doa milik jemaat GKSI yang memicu penahanan beberapa orang dan reaksi dari pemerintah daerah serta lembaga HAM. Penyebab langsung yang dilaporkan berkisar pada miskomunikasi sosial, status atau izin lokasi dan provokasi lokal. Namun banyak pihak menilai peristiwa itu sebagai masalah toleransi dan pelanggaran hak beragama sehingga menuntut penegakan hukum dan pemulihan korban. Jadi uraian peristiwa penyerangan rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Padang Sarai itu pada tanggal 27 Juli 2025. Nah, pada pukul sekitar 5 sore, jemaat sedang melakukan ibadah kegiatan di rumah ibadah tersebut. Nah, tempat pertemuan tersebut, tempat doa itu berada di tengah-tengah mayoritas Muslim. Nah, kemudian tiba-tiba datang sekelompok warga mendatangi lokasi tersebut melempari dengan batu. Kemudian terjadi pengerusakan tempat ibadah dan terdapat korban 2 anak kecil yang luka. Kemudian setelah sekitar 30 menitan, datanglah aparat polisi yang berhasil meredakan situasi dan membubarkan massa. Nah, konflik ini tuh pertamanya terjadi karena ada salah paham dari warga sekitar soal rumah ibadah GSKI. Nah, jadi sebagian warga ngiranya tempat itu tuh nggak punya izin gitu. Padahal menurut aturan, orang boleh kok ngelakuin ibadah di rumah tanpa mempunyai izin khusus gitu. Nah, karena banyak yang nggak tahu aturan itu, jadilah muncul penolakan dan juga emosi dari warga sekitar. Nah, selain itu, faktor sosial juga ngaruh. Warga di sana tuh kebanyakan satu agama. Jadi ketika ada kelompok minoritas ibadah di situ, mereka merasa nggak nyaman karena nggak terbiasa sama adanya perbedaan gitu. Jadi muncullah sikap penolakan tadi. Nah, terus komunikasinya tuh juga minim antara warga sama jemaat GSKI. Nah, jadi isu-isu negatif itu gampanglah kesebar tanpa adanya klarifikasi gitu. Nah, yang terakhir pemerintah daerah dan aparat setempat itu juga kurang cepat tanggap gitu buat nyelesain masalah ini. Padahal kalau dari awal mereka tuh dimediasi, konflik ini tuh masih bisa dicegah. Saya akan merangkumnya menjadi 3 poin utama. Itu 1, dampak bagi jemaat terdampak GKSI. Dampaknya ada trauma mendalam dan hilangnya rasa aman, jemaat mengalami trauma psikologis dan kehilangan rasa aman. Yang kedua, dampak bagi masyarakat dan hubungan sosial. Hubungan antar negara menjadi renggang dan muncul ketegangan. Secara sosial, konflik ini merengangkan hubungan antar warga negara. Yang ketiga, yang terakhir itu dampak bagi pemerintah daerah dan nasional. Menimbulkan citra negatif dan memicu pendapatan publik bagi pemerintah daerah. Kejadian ini menciptakan citra negatif terkait kemampuan mereka menjaga toleransi.
Nah, setelah insiden perusakan rumah ibadah milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau disingkat GKSI di Anugerah Padang pada tanggal 27 Juli 2025 kemarin nih, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, jadi yang pertama itu aparat penegak hukum seperti polisi langsung turun ke tempat kejadian untuk menangkap 9 orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindakan perusakan dan pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa tersebut. Lalu yang kedua, ada lembaga bantuan hukum dan organisasi keagamaan. Nah, kedua lembaga ini meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu, termasuk memastikan bahwa kebebasan beragama itu dilindungi oleh negara. Lalu yang ketiga, ada pemerintah pusat yang melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan turut berkomitmen untuk melakukan tindakan pencegahan intoleransi keagamaan. Nah, jadi mereka ini kayak ngirim tim-tim koordinasi ke beberapa daerah dan melakukan pengembangan program pendidikan nih seperti sosialisasi untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Nah, lalu yang keempat itu ada pemerintah daerah Kota Padang dan pihak-pihak terkait menyelenggarakan mediasi awal antara pihak jemaat GKSI, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas sosial setempat. Tapi meskipun begitu, detail lengkap tentang mediasi sosialnya belum banyak dilaporkan secara publik. Nah, yang kelima, ada pemerintah daerah dan aparat keamanan yang menegaskan bahwa tindakan majelis hakim sendiri itu tidak dapat diterima dan bahwa pelaku kedepannya akan ditindak sesuai koridor hukum yang berlaku agar efeknya jerah gitu.